Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh berjamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mustafa di lingkungan Karangpaci yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada waktu subuh ini Allah memberikan waktu kita kesempatan, kesehatan. Kemudian Allah masih menetapkan hidayahnya di hati kita sehingga kita dapat melaksanakan subuh berjamaah. Selepas subuh kita isi dengan muzakarah atau talahih, mengkaji, mempelajari ilmu yang fardhu ain, ilmu yang menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang memperbaiki ibadah kita, ibadah zahir dan ibadah batin, ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan subuh berjamaah ditambah niat menuntut ilmu agama, niat itikaf di dalam masjid, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita hidup atau yang telah wafat, dosa guru-guru kita semua, dosa keluarga kita semua, bahkan dosa jiran-jiran tetangga kita, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh hajat, doa dan harapan kita semua, khususnya di akhirat dengan dimatikan kita, diwafatkan kita, orang tua kita semua, ahli keluarga, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Masjid Al-Mustafa, semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menyambung pembahasan kitab telah jadi ulun sampaikan berulang-ulang dan berulang-ulang, masjid dimanapun namanya masjid itu salah satu tempat yang paling dimuliakan Allah. Ulangilah, masjid tempat yang paling dimuliakan Allah. Di dalam kitab-kitab fikih, salah satu dari 5 niat ke masjid itu ada 5. Dari rumah berniat. Salah satunya adalah uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Kalau masuk masjid artinya sudah pekerjaan dunia ditinggal, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Barang siapa ya Rasulullah berbicara di dalam masjid dengan satu perkataan dunia, maka amalnya hilang. Dalam satu perkataan itu 40 tahun amalnya dihilangkan. Paham kira-kira? Jadi kalau masuk masjid 5 pasang niat, salah satunya dari 5 itu adalah uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari pekerjaan dunia sudah, dari perbuatan yang sia-sia, berpandir di urusan masjid, dalam masjid yang mana berpandir urusan dunia. Biar sekali berpandir itu dalam 40 tahun ibadah dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekedar ulang-ulang dimanapun ulun isi ulun sampaikan, karena banyak kita masih berbicara, berkata-kata perbuatan yang bukan perbuatan di dalam masjid seperti itu, dan mengurangi amal kita seperti itu. Mudah-mudahan kita berharap masjid dimanapun, karena masjid salah satu tempat yang paling dimuliakan Allah di muka bumi ini. Karena ada beberapa permintaan di sini, kita sedikit bahas tentang persiapan kita tentang bab udhiyah, kurban. Kurban ini sangat penting. Perhatikan, apalagi khusus kalau kurban, yang belum berkurban, apa efek sampingnya, sanksinya bagi yang mampu. Kemudian berkurban, tapi kurbannya karena bisa menghalang pian, amal pian ke dalam kubur gitu. Ini kita jelaskan secara rinci walaupun singkat waktu dan padat. Salah satu pendapat Imam Abu Hanifah dulu, ada 16 perkara di dalam kitab tentang bab syar'i. Itu salah satunya udhiyah.
kalau pian berkorban sesuai dengan tuntunan syariat Islam, jika pian mati maka doa akan sampai dikirimi orang ke dalam kubur pian. Tapi jika pian berkorban salah cara pelaksanaannya, kemudian cara membaginya yang salah, maka doa tidak akan disampaikan ke dalam kubur. Ini ditemukan dalam kitab tentang bab ilah syar'i. Silakan biar berkorban tapi belajar dulu baik-baik. Jangan sekadar saling mengoyal rame-rame seperti itu. Pertama, kalau biar menukar hewan korban itu perhatikan panitia siapapun atau pribadi, tolong dalam jual beli ada akad. Saya tukar sapi ini harganya 25 juta. Berjalan menjual, saya jual sapi ini seharga 25 juta. Bawa ke masjid, halal disembelih, halal dimakan. Kalau ketinggalan rukun jual beli, hukumnya haram, haram digawi, haram dimakan. Perhatikan, itu harus diperhatikan bahwa banyak yang membeli sapi, membeli kambing itu tanpa ada akad jual beli. Akhirnya cacatlah kurban tersebut. Sama barang apapun dalam fikih, baju apa semua kebutuhan apa dalam jual beli ada rukun 5 macam, dan yang kelima adalah adanya akad jual beli, yaitu ijab dan qabul seperti itu. Itulah pengurus yang sambil mengingatkan, mungkin ada pengurus yang ingat, yang lain mengingatkan, tolong jual beli dalam jual beli sapi tersebut. Nah, masalah korban ini terus sampaikan tadi bisa menghalang pian doa siapapun ke dalam kubur pian, kita terhalangkan korban yang cacat. Jadi asal muasal korban ini Nabi Ibrahim, untuk yang ketahui sudah, itu belum mempunyai anak, berdoa selama 13 tahun. Ya Allah, dan Nabi Ibrahim beri aku keturunan anak. Seandainya ya Allah aku mempunyai keturunan, akan aku berani nyembelih anakku sendiri atau menyembelih seekor kibas, karena belum punya anak. Wah, benar gitu. Kayak kita ini kan bila payu tanahnya aku jual, payu 10 miliar, aku beri aja 1 miliar. Ya belum payu, pas sudah payu belum tentu memberi lagi. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa, kita minta keturunan juriat tadi. Ada dikabulkan Allah. Berjalan Ismail umur 13 tahun, mimpi itu dikembalikan Allah, diingatkan Allah. Ibrahim, kamu mimpi menyembelih anak. Nah, karena itu terjadinya tanggal 8 Zulhijjah. Ibrahim mimpi tanggal 8 Zulhijjah itu bermimpi. Cuma Nabi Ibrahim bingung mimpi itu apakah dari Allah atau dari setan. Nah, karena tanggal 8 itu beliau bermimpi, maka disebut hari Tarwiyah. Tarwiyah itu hari bimbang. Bila nama orang Tarwiyah itu bingung orang nantinya. Kamu saudara, tanggal 8 Zulhijjah bermimpi. Ibrahim apakah mimpi itu dari setan atau dari Allah? Karena bimbang, masih belum ada keputusan, maka disebut hari Tarwiyah, hari bimbang itu. Mimpi itu ada 2 dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubra atau di dalam kitab Tajul Muluk. Kalau mimpi itu, kalau pian posisi guring kada mencoba syarat, itu hanya kembang tidur. Tapi jika memenuhi syarat 2, pertama posisi pian waktu tidur dalam keadaan berwudu, yang kedua menghadap kiblat, maka mimpi itu jadi petunjuk. Mimpi itu bisa 2 aja yang dibenarkan dalam fikih itu, jika memenuhi syarat dalam keadaan berwudu, kemudian tidurnya dalam posisi menghadap kiblat. Bukan dalam kitab Minhajul Abidin, kepala di sini, kaki di sini, jangan terbalik, jangan kepala di sini, kaki di sini terbalik, makruh hukum. Atau kepala di sini, kaki di sini terbalik. Jadi kalau tidur itu kepala di sini, kaki di sini, atau kepala di sini, kaki di sini, posisinya menghadap dalam orang di dalam kubur seperti itu. Dia sunnah, dianjurkan tidur. Nah, kalau seperti ini dia mimpi wudu, petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi lagi menyembelih. Karena Nabi Ibrahim sudah kenal mimpi dari Allah, maka disebut hari Arafah, Yaumul Arafah. Masih diuji lagi dan belum dilaksanakan. Tanggal 10 bermimpi lagi.
hari ini dilaksanakan Ibrahim. Salah tanggal 9 tadi karena mimpi itu dari Allah, maka tanggal 10 disebut Yaumul Nahar, hari menumpahkan darah. Makanya kita kala tanggal 10 itu kita mulai penyembelihan hewan kurban itu. Itu asal muasalnya karena Nabi Ibrahim mempunyai ajar meminta kepada Allah keturunan dikabulkan. Selama 13 tahun dikembalikan mimpi itu kepada Ibrahim dan Nabi Ibrahim melaksanakan mimpi itu. Dilaksanakan, kita singkat cerita itu panjang dalam kitab, direbahkan Ismail dipotong. Jadi Ibrahim itu dipotong, memang dipotong. Ada bahasa main-main dipotong, digantal Nabi Ibrahim Ismail itu, tapi malaikat meletakkan tembaga di lehernya sendiri, yang tebal. Tapi Nabi Ibrahim tidak dilihatkan tembaga itu, jadi digorok terus. Kalau putus, karena malaikat menempatkan tembaga di leher Nabi Ibrahim. Akhirnya diganti Allah dengan seekor kibas atau kambing atau dan sejenisnya seperti itu. Seandainya Allah ada mengganti karena menempatkan tembaga di sini, mungkin di dunia ini berkurang anak. Tiap tahun dikorbankan anak satu, tahun kedua anak kedua, tahun ketiga korbankan. Adil Allah Subhanahu wa taala. Jadi leher itu ditempatkan tembaga di sini. Nah, itu asal muasal kalau ingin mengetahui tentang kurban tersebut. Kita mulai pembahasan waktu. Kurban. Dalil kurban itu apa sama seorangnya ina akaina al-qasam fasal li rabbika wadhhar. Artinya kan khusus yang kurban sembahyang dulu baru dia melaksanakan kurban. Makanya kan beda Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri ini waktunya diundur sedikit daripada Idul Fitri karena memberi kesempatan untuk orang cepat berkurban. Jadi Idul Fitri, Idul Adha ini misalnya Idul Fitri jam 6:30, Idul Adha, Idul Fitri dilambatkan, Idul Adha dipercepat supaya memberi kesempatan orang berkurban. Nah, jadi dalilnya ada pasal dari Rabbika wadhhar, sembahyang baru melaksanakan kurban. Tolong nama kurban sembahyang dulu. Walaupun hukumnya sunnah Idul Fitri. Sembahyang kemudian kurban. Nah, di dalam hadis Nabi disebutkan di dalam sini tidak ada satu amal yang paling disukai Allah pada hari raya itu selain daripada menumpahkan darah, itu berkorban. Tidak Allah paling suka karena di dalam hari Idul Adha ini menumpahkan darah berkorban. Yang kedua, kalau di dalam Idul Fitri itu sunnah yang paling abdal setelah turun hadits dari mimbar yang jarak kubur orang tua pendek. Kenapa? Dalam kaidah hukum selama bulan Ramadan itu seandainya orang di dalam kubur itu disiksa itu cepat dilepas Allah, dijauhkan dari siksa selama bulan Ramadan. Tapi jika hadits turun dari mimbar yang kena siksa maka kembali disiksa seperti itu. Ini ada 3 kejadian yang ada disiksa orang di dalam kubur. Satu pada hari dan malam Jumat itu lepas siksa kubur. Makanya kalau yang ziarah disunahkan pada hari dan malam Jumat itu, kenapa arwah itu bisa keluar? Dalam kitab Arwah karangan Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, orang malam Jumat itu rohnya bisa berkeliaran kemana-mana. Kenapa? Karena disiksa. Tapi setelah itu roh ini disiksa dengan bersangatan, hampir roh itu kan bisa kemana-mana karena adanya siksa kubur tersebut. Disunahkan berziarah dengan hari dan malam Jumat. Yang kedua, akan siksa kubur itu bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, ketika turun hujan, itu lepas siksa kubur. Hujan turun, lepas siksa kubur. Hujan turun, stop siksa kubur. Mana ada fikih itu, kalau kita baca fikih itu orang ke kubur membawa banyu air itu. Nah, itu disebabkan hujan disiram dengan catatan. Perhatikan baik-baik dalam kitab Sarah Qasrul Anam juz pertama jenazah itu jangan menyiram kubur itu bercampur dengan kembang karena dalam kubur ini namanya mustamal. Kubur bukan dingin menambah panas di dalam kubur. Jadi kembang sendiri
banyu sendiri gitu. Ini banyak di masyarakat ketika jenazah dibawa ke kubur, banyu bercampur kembang. Jadi sendiri, banyunya sendiri, kembangnya sendiri. Kembang ada dalilnya, ada banyak belum temukan dalam kitab. Banyu ada dalilnya, banyak belum temukan dalam kitab. Nah, jadi ke kubur bawa banyu siram, terlepas sisa kubur selama belum kering kubur tersebut. Itu yang paling disukai adalah kurban. Paling disukai adalah kurban. Nah, ini namanya jaga orang. Sesungguhnya ya Rasulullah, kurban itu yang sampai kepada Allah bukan masalah daging atau kuku dan lainnya, tapi yang bisa menyampaikan kurban itu kepada Allah, satu keikhlasan, yang kedua ketakwaan biar kepada Allah. Karena ikhlas biar menjulung ke masjid manapun 3 juta, yang 4 juta kurbanku, tolong kerjakan. Ikhlas. Yang kedua, orang yang berkorban bertakwa. Ini anehnya. Takwa itu ya takut kepada Allah, takut meninggalkan yang wajib, jangankan yang wajib, yang sunnah aja takut ditinggalkan. Enam berkorban masih berkerudung ditinggal, enam berkorban masih bersalah hendak berjalan, itu bukan takut. Bukan korban jatuh adalah korban yang dalam fikih ada jatuh yang hanya dapat kebaikan, bukan korban dalam fikih. Sampai sembahyang 5 waktu alhamdulillah, tapi olahraga skor pendek, berkorban bukan korban, itu hanya kebaikan yang dapat. Alhamdulillah, korban itu jangan Nabi bukan daging, bukan menyampaikan kepada Allah, bukan menyampaikan ikhlasan. Kalau pengen belajar tasawuf, ikhlas itu sebenarnya ikhlas itu dalam kitab Ushuriyah adalah sifat Allah, bukan sifat kita. Ditajadikan, dinyatakan kepada hamba, yang hamba itu dipilih Allah. Jadi kan semua orang bisa ikhlaskan. Makanya salah satu dalam kitab Kifayatul Maulana itu, yang putusnya amal jariah itu karena diangkat kembali ceritanya. Ustaz imam kita nih, abahnya menyumbang masjid sini 10 miliar, jadilah masjid ini. Pada suatu ketika Sidin ada persoalan di masjid ini, mungkin lagi kan jika ada abahku menyumbang di Masjid Mustafa nih, kada berdiri Masjid Mustafa, maka amal jariah abah ini diputus seperti itu. Jadi kalau pengen sekali lagi lah, perhatikan baik-baik, jika dia menyumbang sesuatu, orang-orang dulu saat sore itu mulai peribahasa batu buang ke laut, ada tidur lagi. Orang Bali itu kalau menyumbang ada surat keyakinan, keimanan selesai yang diangkat dan diungkit kembali, karena itu akan memutuskan amal jariah bagi orang tua kita di dalam kubur. Nah, nama korban baiki dulu syariat hidup ini. Syariat Islam ini harus dibaiki. Jangan selalu korban, karena yang sampai kepada korban itu keikhlasan dengan ketakwaan. Sembahyang ada sembahyang, silakan aja di korban, cuma hanya dapat kebaikan, bukan korban dalam fikih. Alhamdulillah, oke. Jadi korbanlah baik. Jadi yang sampai itu adalah orang yang ikhlas, kemudian dengan ketakwaan yang sempurna. Kemudian Rasulullah mengatakan, besar olehmu kecilmu dengan korbanmu, karena korban itu akan menjadi tunggangan dia di negeri akhirat, di atas shiratal mustaqim. Keuntungan orang nampak korban itu karena ketika meniti tiang shiratal mustaqim itu kada berjalan, kada meniti kakinya di atas sirat, tetapi di atas korban yang dikorbankannya. Berarti Allah kan adil. Berarti orang kaya yang bisa selamat itu Allah. Nah kita susah nih kalau korban. Nah kalau ada alhamdulillah. Yang bagus tuh. Awalnya apa yang susah korban dengan ayam. Karena pada yang boleh korban dengan ayam. Ada jadi. Kembali dulu. Shiratal mustaqim 500 naik, 500 itu datar, 500 turun. Orang yang berkorban duduk sampai ke surga. Dan kada berkorban bakal gugur di neraka. Adil Allah Ta'ala. Ada adil. Kalau pengen belajar, perhatikan. Jadi orang yang berkorban itu
mampu berkorban, maka yang menjadi tunggang kedudukannya ketika duduk di atas shiratal mustaqim itu adalah majelis yang pian duduki secara istiqomah. Allah, pian istiqomah di masjid sini, asal pengajiannya istiqomah pian tanpa ada kemujuran, ujur pian lawak, sakit pian lawak, ujur sedikit pian lawak, duduk masjid ini kan menjadi tunggang pian adil Allah Ta'ala. Nah, kadang mampu sering duduk majelis taklim. Majelis itu kan yang akan membawa pian meniti titian sholat dan mustaqim. Dalam kaidah hukum itu 1000 orang dipanggil, 999 gugur di neraka, satunya yang selamat. Yang selamat itu siapa? Yang belajar fikih kemudian mengamalkan secara sempurna semaksimal mungkin. 7 pos di atas shiratal mustaqim itu satu aja pandangan hakikat yang ditanya, 6 pandangan ilmu syariat, sembahyang, puasa, wudu, termasuk hak dengan manusia ditanya di situ. Termasuk dengan korban tuh, namun dia cacat korban karena memahami selatah dalam korban karena ikhlas. Makanya kan perlu sampaikan di mana kata ikhlas kita berkorban itu. Belum terus berkorban belah mesti ada panitia, ada mengerti semua atau ustaz. Banyak saja mengerti hukum berkorban kata mesti. Kalau bintang dan lokal kambing seorang jual duitnya. Asal yang pertama tadi ngerti akad jual beli jangan ditinggal dulu. Makanya saat korban itu kita masuk sedikit, saat korban itu umurnya harus 2 tahun, kurang sedikit sehari kada sah. Ini berapa kambing? 2 juta. Ternyata umurnya sehari yang dibawa korban. Syarat korban itu mutlak 2 tahun. Kada boleh luka, kada boleh cacat, kada boleh bincang, semuanya harus bersih, harus baik. Kenapa? Karena dinisbahkan menjadi tunggangan di situ. Potong ringannya, murah harga, diambil korban, jangan. Cacat sedikit dilarang, kada sah korban. Saudara, nanti nama nukar itu diperiksa, dipilah mana cocok untuk korban, diambil. Walaupun harga mahal, tapi sesuai, ambil. Ini murah aja, tapi cacat buka atau telinganya potong, kada sah dan korban. Harus betul-betul sempurna hewan yang dikorbankan tersebut. Lah menjadi tunggangan korban. Kemudian korban itu sunat muakkad pada bagi kita. Lah muakkad sunat muakkad itu wajib di atas sunnah. Makanya kalau orang mampu kalau korban kan pilih agama, pilih aja keluar dari Islam, Yahudi, Nasrani atau Majusinya. Kalau mobil sih ya, kalau beli rumah 5 miliar, kalau korban 3 juta, kalau saya tahu pilih aja agama, jangan agama Islam. Kalau mampu lah, tapi belajar dulu. Makanya korban ini sangat cakap kurang lebih enak pembahasannya. Jadi kalau bagi Nabi wajib korban. Bagi kita sunnah muakkad itu mendekati wajib. Kayak kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Artinya 2 sunnah muakkad, 2-nya ghairu muakkad. Juhur, kopi juhur 4, pagi juhur 4. Barang siapa mengerjakan 4 rakaat sebelum juhur, 4 rakaat sesudah juhur, maka haram Allah jasad dia tersentuh api neraka. Kalau 2 masih ada harapan sambut di neraka. Tambah 2 lagi. Nah 2 ini ada muakkad, yang keduanya ghairu muakkad tadi dikuatkan. Tapi bagus. Kalau ibu-ibu tolong sama sana, semuanya jangan lagi menggawi 2 rakaat aja. Tambah sunat asar 4, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, haram jasad yang tersentuh api neraka. Jadi 4 usaha 4. Kalau 4 ditambah karena dalam kitab itu ciri ibadah diterima 2, 1 merasakan kenikmatan dalam ibadah, dan kedua ada menambah ibadah itu bertambah. Setiap minggu ada pertambahan, setiap bulan ada bertambah. Yang 2 terus. Itu menunjukkan dalam kitab tadi diterima ibadah dia harus ditambah. Berzikir sehari misalnya 10, oh sudah belajar tambahnya 11, 12, 13 terus ada tambah. Itu ciri ibadah diterima. Jangan monoton. Yang
yang 2 rakaat sampai ke Tuhan saya. Tambah ibadah itu jadi ibadah yang diterima, merasakan kenikmatan. Ini kita karena mampu, kita belum. Orang yang bisa mampu nikmat ibadah ini ada 8 syarat. Itu ada kita 8 syaratnya harus menguasai dan pengawi mulai dulu sampai sekarang baru merasakan nikmat ibadah. Kalau 8 ini belum masuk ke hati biar tidak menikmat ibadah. Belum yakin termasuk belum. Kita sebaiknya ini pernah. Kita sekedar gugur kewajiban. Ada merasa nikmat. Syekh Abdul Qadir Jilani ketika beribadah seperti kalau air mandi dan nikmatnya. Kita supaya ada nikmat ini. Karena 8 perkara itu kada kita miliki di hati kita. Wajib sunat muakkad. Kemudian syarat orang yang berkorban itu di dalam kitab ini merdeka ini ada dari zaman sekarang lah. Dulu ada budak, ada dalam selain itu. Nah kemudian orang yang berkorban itu mukalaf itu beda memayis dalam fikih. Kalau memayis itu banyu, api, karena kalau bisa berjalan kretek memilih, bilanya memilih air bukan memayis nih. Tahu sudah bahaya, api berbahaya, walaupun belum bakal. Pilihnya air berarti memayis. Nah kalau mukalaf beda mukalaf, makanya syarat kurban itu orang sudah mukalaf. Arti mukalaf itu apa? Bibini datang bulan, laki-laki itu yang bermimpi jangan dia kurbankan anak-anak nomor 7 tahun berapa kurban, ada gugur kurban. Karena syaratnya mukalaf. Di sekeluarga ada cucu umur 2 tahun 5 tahun dikorbankan, kada masuk itu. Boleh lah. Dalam pikir cuma kadang masuk hitungan dalam lingkungan kurban karena syarat kurban itu mukalaf. Bibini datang bulan, asal muasal bibini tahu bahwa yang datang bulan itu Siti Hawa. Itu dalam kitab tafsir Baidawi udah dibaca. Dibujuk memakan buah itu Nabi Adam Siti Hawa memakan. Nah ketika Siti Hawa memakan buah itu, maka pada ketika itulah Allah keluarkan darah di kemaluan beliau. Itu muasal bibini pertama datang bulan itu ketika Siti Hawa memakan 1 buah, 6 buah itu dimakan. Ketika itulah Siti Hawa mengeluarkan darah di situ. Makanya kalau orang umum buah hul, kalau orang tafsir dibantahnya ya. Salah kita, kalah kita. Secara umum namanya buah deh, tapi orang ditafsir 1 anggur, 2 buah itu yang dimakan keluar darah. Kita bahas karena orang tafsir. Jadi dalam tafsir Baidawi dulu terbuka. Nah, asal-asal bibinya haid itu datang bulan. Ada bibinya sedikit pun tambah. Bu, perhatikan baik lagi pada adalah apabila bini datang bulan kemudian haid mandi maka disunahkan perang gawe sholat 2 rakaat. Itulah amalkan baik-baik pada bini keluarga. Bila bersih haid kemudian pian mandi baru sembahyang 2 rakaat, setiap rakaatnya baca qul huwallahu sama 3 kali, maka dosa dulu dan sekarang akan diampuni, dihapus Allah. Tapi syaratnya habis haid mandi sembahyang 2 rakaat. Setiap rakaatnya dibaca qul huwallahu 3 kali. Ingat Bu? Nah masih yang produktif nih. Nah kalau produktif lagi pada keluarga setiap haid habis haid mandi sembahyang 2 rakaat. Setiap rakaat dibaca Allah 3 kali, maka dosa dulu dan sekarang diampuni Allah. Cuma bimbing ini banyak sakit di mana? Karena perhatikan lagi, jika haid bersih sebelum subuh, pian bangun jam 4 bersih darah, wajib dikodok maghrib dengan isya. Pada ini pian malam, bila haid itu bersih sebelum sembahyang subuh, maghrib dengan isya wajib dikodok. Bila pian kada kodok, 2 terhutang di sisi Allah. Karena imbasnya di mana?
haram menggawi ibadah sunnah. Bersih haid sebelum subuh 2 dikodok, maghrib dan isya. Haid bersih sebelum sembahyang maghrib, zuhur, asar wajib dikodok. Cuma 2 ini yang dijaga baik-baik. Bersih haid sebelum subuh, haid sebelum maghrib, maka 2 wajib dikodok. Jam 5 sore bersih haid, mandi santai aja, berarti 2 hutang yang disisa. Ini banyak teranggar nih, banyak teranggar nih. Nah ini hati-hati itu lah. Sebelum subuh bersih deh, wajib dikotok. Oke. Mukallaf kemudian orang itu setelah syaratnya merdeka kemudian mukallaf, kemudian masalah mampu ini kita ini mungkin mampu semua, cuma keinginan melaksanakan mampu itu belum, masih tertahan gitu. Kenapa? Masih menghitung bagus tukarkan ini, tukarkan itu ada berkorban. Syaratnya mampu lah berkorban, makanya dalam fikih itu kan ada boleh berhutang. Berhutang dengan tetangga itu adalah berkorban yang khusus. Makanya dalam riwayat itu boleh nggak berkorban dengan ayam? Boleh lah. Ya boleh lah. Pernah berkorban ayam di sini? Ada orang mata ayam? Pernah? Nah, ini orang pada fikih lah. Silakan pian berkorban dengan ayam. Syaratnya 2 dulu. 1, di hari itu pian mencari kaki 4 tidak ada lagi dah. Kalian kampung tidak ada lagi. Duit ada, tapi tidak ada lagi orang menjual sudah. Jolong kamu apa nih? Ayam ke Mesir. Karena yang paling disukai Allah adalah menumpahkan. Berarti kaki 4 disembelih keluar darah, kaki 2 disembelih keluar. Boleh lah, boleh, tapi ada syaratnya. Pada beberapa hari pian mencari itu sudah tidak ada lagi binatang dengan kaki 4. 6 kedua, pian keinginan berkorban ada, tapi tidak mampu, susah. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Abdullah bin Saba namanya orang kali datang, ya Rasulullah ini korban bu aja. Nabi kenapa? Karena paham Nabi, karena mampu disembelih. Karena Allah yang suka amal itu ketika menumpahkan 4. Syaratnya 2 bulan, mungkin mampu, jangan ayam dibawa ke masjid. Kurban tiap tahun ke ayam terus, jago atur lainnya itu jangan. Syaratnya 2 dulu, pada waktu hari itu kan ada lagi kakek yang pernah menjual keliling kan. Nah kedua, biar memang orang susah. Ada kawan bukan sapi kambing nih, tapi ada korban, ya silahkan laksanakan. Julung ke masjid, ayam 3 ekor, 4 ekor, silahkan, tidak masalah. Itulah. Nah, makanya syaratnya mampu istiqah tadi. Oke. Kemudian mukallaf sudah mampu istiqah mampu. Kemudian korban itu wajib bagi diri Nabi SAW, khususnya bagi Nabi. Kenapa jalannya? Disuruh Allah akan daku korban itu dan sunnah bagi umatku tadi. Terlebih untuk kita cuma sunnah. Allah jika wajib yang kayak sembahyang kalau tabut kita tiap tahun memikirkan duitnya. Tapi kalau mampu yang kada korban, pergi aja agama keluar dari Islam. Mampu tuh. Lebihan sudah tabungan banyak puluhan miliar kalau korban juga jangan. Nah, cuma nanti di awal tadi ikhlas beri ikhlas kan. Nah, kayak cara ikhlas itu pikir diatur. Ini tentang berbagai waktu lah. Kalau biar berkorban ke Masjid Al-Mustafa, mesti perhatikan yang korban. Boleh nggak yang berkorban meminta daging? Boleh lah. Pertama kita ambil yang awal, kedua sepertiga. Oke. Karena banyak hajat, ambil separuh, boleh 2. Ini kan ikhlas maksudnya. Karena ada ambisi ambil daging di situ. Ya lah kira-kira. Kenapa Pak ambil lagi? Itu hak orang sudah. Ini namanya keliru di masyarakat. Aku berkorban jatahku ada, memang jatah agama ada, tapi mampukah dia menjaga di situ nah? Makanya perhatikan, nang berkorban sunnah muakkadnya itu mengambil cuma kabin. Nah, itu namanya pikir. Tahu kabin itu rongga perut. Nah, kayak telur ayam itu aja diambil. Tadi masalah berkorban kan masih
ambil daging tabarukan namanya, kayak telur ayam itu daging itu diambil supaya menimbulkan ikhlas. Ini berkorban kambing, ambil separuh kambing itu kan 5 kilo, 2 kilo setengah diambil. Oh iya panitia yang nyembelih biangnya. Ikhlas lah gara-gara. Karena dia atur agama tuh biar. Boleh kan ambil, boleh 1/3, 2 separuh. Ini hati-hati nih, hati-hati. Yang lebih ini bisa ikhlas ini karena rasanya kenapa? Nah, seterusnya ingat yang berkorban haram batal korban menyimpan daging lebih dari 3 hari. Makanya korban itu ambil sunnahnya cara Rasulullah kapit. Kayak telur ayam itu minta mengurus cil, aku mau korban, kalau minta kapit paham dan mengurus sayatkan daging. Nah saya ini masak di sorangan selesai, hari itu dia habis. Kalau dia minta separuh kira-kira 3 hari habis lah. Hantu benar emang 20 kilo sorangan. Jelas lah kira-kira. Nah ini nang banyak nang korbannya hanya rame. Kenapa nambah korban tidak paham meminta kembali daging itu. Jadi kalau ada korban silakan. Pertama nang abdul itu kapit yang diminta. Nah dagingnya sini. Kapit itu orang perut. Minta sedikit ditabarkan yang ambil masakin. Hari itu juga habis. Ulangi, yang gagal kurban itu yang berkurban menahan daging lebih dari 3 hari. Kan sibuk nih kurban, gue di kulkas. Tadi ingat lebih 3 hari, batal kurban biar. Nah, saudara, perhatikanlah saudara. Ini hukum fikih nih. Ambil kapit kayak telur ayam tuh, masakin kan. Mungkin 2 suap habis selesai. Jelas. Ini kadang-kadang di masjid ya Allah minta kupon, minta kurban 10 bungkus ya. Kalau pin yang keselamatan pin sudah serahkan kurban itu hak orang. Kayak mengeluarkan zakat itu ada hilah kalau pernah mendengar. Nah, yang datang rumah ulun, guru mengeluarkan zakat 10 juta. Pintar pulang biasa sini nih bahasanya kita berilah yang mengerti kan di jurung itu pulang sama ulun tuh kayak dulu ambil dari masjid sini misalnya Ustaz Imam saya punya kapital harta 20 juta rasa sayang masih kan nih kayak dulu kebanyakan kita ini nih merusak tuh zakat itu baiklah pikir boleh tapi mampu apa yang menjaga ini 20 juta diterimakan, didoakan Allah taqabbal min hajjan min hajjat Allah taqabbal min haji fidyah atau zakat mal selesai itu. Berpandir dan mengeluarkannya hilah. Ustaz, bisakah kau minta separuh? Boleh tapi dengan catatan dan mengeluarkan zakatnya haram menggunakan duit zakat itu. Diambil 10 juta, sini selesai. Udah dong bagi. Perhatikan pian. Dalam kitab Aqidatun Najin tipuan iblis itu banyaknya iblis menggugurkan amal kita tuh sebilang-bilang nafas kita 24.000 cara supaya amal ini gagal. Ya sudah kalau jangan tuh gugurkan sudah. Kenyamanan guru itu seorang menikmati jalan antara paham. Nampil itu hati-hatilah dijaga sama dia berkorban tadi meminta daging itu silahkan. Tapi hati yang dijaga. Kalau di situ disusupi pulang oleh nafsu dan iblis sehingga dia meminta tersimpan daging itu lebih dari 3 hari maka hukumnya batal kurban tersebut. Tolonglah yang kurban. Nah setelah itu sisi jumlah itu sudah pengurus tanggung jawab membagi. Nah kemudian kurban itu tolong pengurus perhatikan panitia kurban itu pendapat yang utama yang paling kuat tidak boleh diberikan kepada orang di luar Islam. Guru itu susah, jangan pandang susahnya karena kurban ibadah. Ada memang kaum yang membolehkan dibagi kepada orang di luar Islam kafir, maaf, tapi tidak kuat pendapat ini. Hampir semua fiqh itu yuhrimu diharamkan membagi kurban ini kepada orang di luar Islam kecuali orang itu apa satu
boleh dibagi apa namanya toh? Orang masuk Islam itu apa namanya? Muka apa? Mualaf. Mualaf itu orang Islam itu orang kafir. Mualaf kafir. Salah pian. Nah, pikir nih, perhatikan. Mualaf itu orang yang belum masuk Islam, keinginannya yang masuk Islam, tetapi belum ada orang masuk ke Islam. Ini namanya mualaf. Jika asyhadu an la ilaha illallah, maka muslim. 10 tahun sama mualaf sih. Kan banyak yang masih tolong, bawa kertas itu, minta zakat, saya mualaf 10 tahun mualaf aja. Arti mu'alaf itu, perhatikanlah, arti mu'alaf itu seseorang yang keinginannya ingin masuk Islam tetapi belum ada yang memasukkan Islam, itu mu'alaf, maka boleh diberi zakat, boleh diberi daging kurban. Keinginan supaya kuat, keinginan yang masuk Islam lebih kuat, yaitu sudah Islam 10 tahun mu'alaf diberi zakat. Mu'alaf dan salah, mu'alaf itu orang yang hendak masuk Islam. Makanya orang masuk Islam, pernah orang masuk Islam sini? Ini pada pikirnya supaya sempurna orang masuk Islam. Ini orang di luar Islam, apakah agamanya lah? Datang ke Ustaz. Sebelum syahadat, apa yang mengucapkan? Istighfar kita masuk. Mana yang ngerti istighfar? Karena jika dia bersyahadat sudah, maka gugurlah dosanya. Karena boleh istighfar. Perhatikan, siapa tahu yang masuk Islam, tolong masukkan Islam. Kalau saya mencari orang yang datang orang Islam, Pakcik saya masuk Islam, tuntun bahasa sahajaku, sebelum kalimat syahadatlah, sahajaku berlepas diri dari agama yang menyalahi agama Islam, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah Nabi Allah dan hamba Allah. Itu caranya. Baru ucapkan syahadat. Istighfar tidak perlu. Jika ingin mengucap syahadat seluas gunung dosanya, bos deh. Ini hebatnya orang kafir itu kalau masuk Islam mah habis dosanya. Minum jam malam, berzina, berjudi, hancur, cancuran. Asyhadu an la ilaha tertutup semua dosa. Mau kita kan tertutup. Biar berdosa. Istighfar pun belum tentu menggugurkan. Betul tak? Nah, tentang istighfar itu pada lewat jam lah, belum habis. Penting lah. Kan pernah sebaik tobat? Pernah gue semua tobat? Perhatikan baik-baiklah dalam kitab. Ya Allah, ampunilah dosaku. Diampunilah. Kurang. Itu sebagian ulama akan menjelaskan itu bahasanya umat. Nah, kacau nih. Yang mengislamnya dikasih korban, yang bininya dikasih, lakinya dikasih. Pelatudin berlainan agama kada sah perkawinan lah. Sekali lagi, berlainan agama kada sah kawin. Di penghulu manapun di dunia ini, di kantor manapun, jika ada mengawinkan pelatudin haram hukumnya. Pelatudin berlainan agama kada sah. Jar saksi sah, lain agama kada sah. Perhatikan. Nah itu anak dah. Itu kan di sini aja makannya sudah. Yang lebih bagus itu satu pakan pengurus pakan daging sudah tahu itu kelainan agama. Ada kan sama di golongan dengan agama ada lah. Banyak lah. Apa Islam anak misalnya di luar Islam, kata kawin di mana kawinnya? Catatan sipil ngambil itu lah. Atau di mana lah? Lahir anak hasil dari itu di luar lah. Paham apa? Mau anak diberi mamanya. Tapi jadi badai, lakiku jangan tadi kan terbir betul lagi. Apa tadi nomor sabar? Perhatian sudah tutup karena waktu habis lah. Nepian bertobat loh, yang ingin bertobat perhatikan baik-baik. Kita ini banyak dosa. Ulun yang paling banyak dosa daripada pian. Paham? Pian berdoa proses baik tobat lah. Kalau pian berdosa, gawin 4 macam nego.
pintu tobat baru dibuka Allah. Kalau hanya sekadar semai tobat, rangkaian 4 tingkat terjadi masih belum diampuni Allah. Perhatikan, catat baik-baik ilmu. Kalau hanya bertobat sama orang, benar-benar Allah terima tobat. Tapi ini digawi dulu syaratnya. Ada 4 zahir, 4 batin. Itu lebih pikir. Kalau pengen bertobat, mau bertobat, mau Allah, oke. Sementara ini digawi lah. 1, yang gawi sembahyang sunat, tobat. Perhatikanlah, surat tobat. Ustaz sunat tobat tidak katanya ayatnya kan apa? Walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu, berdiri supaya paham. Nah, ini memang mantap benar. Kan belum paham bagaimana itu sebagai terpaham. Keinginan bertobat ada, tapi jalannya terpaham. Supaya tobatlah, Allah. Ada hafal ya? Walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu samzaqul fastaghfiru, kan hafal. Rakaat kedua yang hafal. Ganti kuliah dengan Allah. Rakaat kedua ambil kita ambil rakaat kedua. Kedua, Subhanallah liman Rabbana lakal hamdu. Baru pian baca apa? Yang bergawi sembahyang tobat kayak caranya? Yang asal-asal wangi. Ambil rakaat kedua. Subhanallah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Jangan rukuk dulu. Tahan. Apa pian baca di situ? Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah 3 kali. Berpanggil hati, ya Allah ampunilah dosaku. Apalagi? Nah, koma di situlah, dan hapuskanlah dosa dan maksiat. Tambah itu. Rokok sujud. Setelah sembahyang 2 rakaat, apa yang dibaca? Nah, enak bertobat. Habis sembahyang tobat, istighfar 70 kali. Yang kurang, paham? Kemudian subhanallah wa bihamdi sampai itu 1 kali. Kemudian sedekah, 1 sedekah 1000 pian, besoknya terserah masuk jaringan. Yang ketiga, esoknya juga pian puasa 1 hari. Pian hidup mulai zaman Nabi Adam misalnya sampai sekarang dosa menumpuk, tapi pian gawi baru Allah buka pintu tobat. Paham? Kalau hanya sekedar tobat, 4 rangkaian ini kada pian bawa pintu tobat, kada diampuni Allah dosa kita. Sembahyang sunat, tobat, istighfar 70, ingatlah 70 kali jangan kurang. Subhanallah wa bihamdi sekali. Puasanya besok hari puasa sunnah. Kemudian sedekah 1 sedekah. Silakan biar. Maka pintu tobat Allah buka. Pintu tobat itu dibuka 2 dengan jalan mempertahankan kita Pak. 1 yang gawe itu tadi. Sembahyang tobat, istighfar 70 kali, subhanallah wa bihamdi sekali, sedekah, kemudian puasa 1. Yang kedua, pintu tobat itu dibuka jika sekali lagi kita berisi guru. Namun kalian belajar, kalian dibuka pintu tobat selama-lamanya bagi kita. Nah, itu kerugian orang kada hadir di majelis ini. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku dan hapuskanlah segala dosa-dosaku. Amin. Allah kada akan mengampuni jika belum terhapus dosa. Sembahyang sunat tobat, istighfar berapa kali? 70. Subhanallah wa bihamdi sekali, bersedekah, kemudian puasa 1 hari, maka pintu tobat dibuka. Itu dalam beberapa kitab tentang bab tobat belum ditemukan. Kita tahunya bertobat aja, tobat, tapi jalan tobat itu kada pernah kita pelajari, sehingga tobat itu masih ditahan Allah selama-lamanya. Mungkin itu harus sampaikan lah. Habis itu aku ya Pak, panjang lagi masalah tobat. Ada tanya satu lagi kira-kira tentang korban ya. Soal tentang korban banyak lagi pembahasan tapi ini waktu. Tanya tentang korban. Ya.
Kurban itu biar mau kurban misalnya gitu lah, apakah keluarga dikurbankan atau orang lain gitu? Oke. Kurban ini lawan adalah kurban itu kan dihitung ketika waktu Allah Bismillah taqabbal minni hadza udhiyah, maka disebutkan nah. Kalau seandainya pian laki pian nama kurban, dapat pian pahala dapat. Tapi yang bagus diri sendiri. Karena disebutkan nama siapa yang disebut. Makanya kan misalnya ada datang CP batu bara di rumah kurban sapi kurban siapa? Kebaikan jadi dapat bukan kurban. Kurban itu ketika disebutkan nama. Tapi bolehlah ya Allah kurbanku satu sapi. Nah makanya karena mana abdalnya, perhatikan terakhir. Mana abdalnya kambing dengan yang lain, sapi atau kerbau? Kalau dalam fikih abdalnya abdal unta karena dagingnya lebih banyak. Kerbau turun, sapi baru kambing. Nah mana banyak daging itu lebih abdal. Cuma ini lo perhatikan, yang berkurban tolong didudukkan. Sini ada orang kurban misalnya sampai 21 atau 40 atau 50. Yang berkurban ini jangan titip sapi kurban aja ke masjid. Panitia berinisiatif ulah undangan. Perhatikan dulu lah, ulah undangan yang berkurban. Dudukkan nama kurban ini. Cari guru, bukakan kitab tentang bab kurban. Di mana? Khawatirnya gini. Satu sapi 7 orang, satu kambing 1. Abdalnya abdal mana? Yang ganan dagingnya. Tapi dalam kaidah sekarang ini lebih abdal kambing 1 orang 1. Kenapa? Kalau biar satu sapi 7 orang, makanya lo tadi ulah undangan, dudukkan semua yang mau kurban. Cari guru, bacakan tentang kurban, apa larangan dan kurban. Satu sapi 7 orang, berlima mengerti tentang kurban, berdua tidak mengerti, yang berdua 5 pengaruh, yang 5 keabsahan kurban. Larangan kurban 1 diantaranya memotong anggota tubuh yang rambut, kuku dan sejenisnya mulai tanggal 1 Juli sampai waktu penyembelihan. Yang berlima mengerti kadang motong, kadang motong kuku, kadang motong rambut. Yang berdua kadang mengerti, akhirnya rusak sapi si Tuhan. Tolong pengurus inisiatif yang kurban berapa orang sebelum tanggal 1 Juli kumpulkan, cari guru, jelaskan tentang kurban ini supaya mengerti mereka. Khawatirnya dari sekian 7 orang ada 1 yang mengerti, akhirnya maka rusak semua. Kasihan yang muji-muji kurban ini biar gara-gara yang 1 ini kada paham. Kan salah satu dalam kurban itu memotong salah satu suku kuku mulai tanggal 1 sampai penyembelihan kurban itu. Akhirnya rusak semua. Makanya dipilih lagi ulama abdal 1 kambing 1 orang. Kenapa? Yang 1 bisa menjaga nih waktu memotong kuku atau rambut sebelum sampai waktu penyembelihan seperti itu. Paham kok? Nah, jadilah kalau tolong pengurus dimanapun sampaikan, dudukkan yang kurban itu, jelaskan tentang kurban, apa larangan kurban, apa sunnah kurban, apa yang harus jadi kurban, kayak apa kulitnya dijual kayak apa, tanduknya kayak apa, yang memotong kayak apa, apakah boleh mengambil, jelaskan supaya semua seragam biar hukum itu. Kalau ada hanya sia-sia kita bawa kurban, hanya kebaikan bukan kurban, hanya seperti itu. Mungkin itu harus sampaikan. Nah, waktu salah dan lagi loh, ya apa? Biar berpenghasilan. Kalau biar berpenghasilan boleh ke berkorban sendiri boleh, tapi ibadah sunnah wajib izin suami. Kalau saya biar orang mengorbankan dia boleh lah. Oh, tidak ada masalah. Orang kaya misalnya guru jali di masalah dengan duit misalnya berkorban ini kan cukup pilihan korban sapi untuk makan boleh lah, boleh apalagi lagi seorang. Tapi ibadah sunnah bini wajib izin. Apa
Pas suaminya meninggal. Perhatikan, orang yang berkorban, orang yang meninggal karena dituntut dalam fikih kurban. Nah, ini adalah kurban khusus yang hidup. Nyaring dah sama seragam tuh. Kalau akikah beda, akikah walaupun 100 tahun dikubur tetap dituntut. Yang disilaki insya Allah mentara meninggal. Kurban tiap tahun keliru. Oh, lakiku 10 tahun ternyata belum akikah, maka akikahkan. Kenapa? Akikah itu menyambung nasab keturunan. Manusia ini belum bisa anak sepuluh kayak ini jumlahnya. Di akhirat bisa mengumpul lah, bisa jika akikah. Yang kedua, akikah itu pertama menyambung nasab keturunan. Yang ketiga, akikah itu orang yang kada akikah mampu amalnya tergadai. Ulun sembahyang, imam sembahyang sama, ulun bakikah sini kata, ulun diberi pahala sempurna. Sini diberi pahala, arti tergadai itu kan kita kifayatul maut tadi, kada diberi pahala sempurna, itu aja bilang. Diberi pahala tapi kada sempurna, makanya bakikah. Ini kurban tiap tahun, mama abah benar kurkikah. Akikah itu menyambung nasab keturunannya, aku sambung di akhirat kumpul. Ujar Rasulullah, manusia itu dikumpulkan di akhirat kelak dengan sebab akikah. Nah, kalau korban mati kedosa ada tuntutan. Badal haji. Badal haji itu boleh dilakukan, boleh sunnah bagi orang sudah meninggal. 2 orang yang sakit tapi kada diharapkan sembuh sakitnya. Badal haji sekarang nganggur 30 juta. Kada ada lagi yang dulu tiap tahun membadalkan, sekarang kada ada lagi orang. Berapa dulu? Rata-rata paling rendah 25 juta badal haji. Tadi kita rapaman aja, ada yang orang lagi badal haji. Ya. Oke. Dalam fikih Rasulullah mengakikan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain satu-satu. Berarti menunjukkan dalil boleh satu-satu. Perhatikan kan, kalau sudah gugur satu, kalau sudah ditambah lagi sudah gugur. Kenapa? Rasulullah mengakikahkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain satu-satu. Berarti menunjukkan satu sudah gugur akikahnya. Boleh. Jangan putus saja agama. Paham? Seharusnya laki-laki sunahnya dua lah. Kayak biang mobil berhambur di rumah, akikah menawar, itu memulai agama namanya. Hah? Cukup, makanya aku sampaikan tadi, jika sudah gugur satu maka sudah gugur akikah, dan selamat sudah. Lah, ada habis lah, bisa lah. Karena dia apalagi boleh teruskan apa? Akikah lo utamakan akikah. Akikah itu menyambung nasab keturunan. Orang nampak kurban makanya yang hidup kada ada tuntutan. Yang mati kada ada tuntutan. Boleh nggak sekedar gugur kebaikan, bukan kurban. Kurban syaratnya orang yang hidup. Beda akikah di situ. Nah, kalau kurban tulangnya boleh cencang, gitulah. Kurban boleh cencang di tulang. Kalau akikah batal akikah biar. Yang membuat akikah bukan semua tulang kita undangan akikah. Ya Allah, tulangnya pendek-pendek wajib tulang. Itu bedanya kan ya? Kurban dagingnya mentah dibagi, akikah dipanggil orang memasak. Masaknya tak boleh masin, tak boleh pedas. Tulangnya tak boleh dicencang. Pikir itu. Ya panjang-panjang. Nah, yang dilepas ini dia suku-sukunya dilepas. Coba biar kumpati Sorondo. Anda setiap malam Sabtu ada 2 kambing. Rata-rata panjang-panjang tulang, jadi tulang disisir. Dagingnya dimasaki kami. Akikah kada boleh cencang tulang. Kalau kurban boleh. Bedanya di situ. Ini akikah cencang terlalu banyak teman kita. Nah, guling atau salah ya. Bisa. Ya ada lagi Pak. Ada laki-laki satu ada. Ada lagi Pak. Ada. Itu yang harus sampaikan lah. Mudah-mudahan masih banyak pengundangan kurban bersempat lagi bulan Januari. Sudah selesai. Sudah lewat tanggal. Itu yang harus sampaikan. Islam pasti kau berlaku. Langsung doa. Ya Allahumma shalli ala Muhammad.
عليه وسلم